Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dan dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Pengujian Iman. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 7. Demikian bunyinya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya kelak. Banyak orang dunia pasti mengalami ujian, pencobaan, penderitaan, atau rintangan di dalam hidupnya. Setiap manusia pasti mengalaminya, baik itu orang yang belum percaya Tuhan Yesus, ataupun orang yang sudah percaya Tuhan Yesus. Lalu, apakah perbedaannya antara orang yang percaya terhadap pengujian iman itu? Rasul Petrus mengatakan bahwa kemurnian iman kita lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Saudara-saudari, Alkitab memperlihatkan kepada kita bahwa tidak ada satu iman yang tidak melalui pengujian. Semua iman kaum beriman pasti melalui pengujian. Mengapa iman kita harus melalui pengujian? Saudara-saudari, kita perlu mengenal siapakah Allah yang kita percayai. Allah yang kita percaya lebih mengenal siapakah diri kita, melebihi kita mengenal diri kita sendiri. Allah lebih mengasihi kita, melebihi kita mengasihi diri kita sendiri. Saudara-saudari, Allah menguji iman kita karena Dia mengenal kita, bukan karena Allah benci kepada kita, bukan karena Allah tidak mengasihi kita. Allah menguji iman kita dengan satu tujuan, tidak lain adalah supaya kita bertumbuh. Pengujian yang diberikan Allah bukan supaya kita menderita. Penderitaan itu bukan tujuan yang Allah berikan kepada kita. Memang tatkala ada ujian dalam hidup kita, ada penderitaan. Tetapi penderitaan adalah bukan dari tujuan Allah. Tujuan Allah menguji iman kita tidak lain adalah supaya kita makin bertumbuh di dalam Dia. Kita datang ke hadapan Allah dan menerima semua anugerah Allah melalui iman. Ketika iman kita melalui pengujian, kita dengan sendirinya mengalami pertumbuhan. Kedua, Allah menguji iman kita tidak hanya supaya kita bertumbuh, tetapi juga supaya kita memuaskan hati Allah. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang telah percaya Tuhan, yang telah menerima anugerah Allah, tetapi imannya tidak melalui pengujian. Jadi iman Anda perlu diuji untuk membuktikan bahwa kita benar-benar telah percaya. Kesungguhan iman kita membuat hati Allah puas. Iman yang telah melalui pengujian ini membuat nama Allah dimuliakan. Di dunia ini, yang bisa memuliakan nama Allah bukan harta kita, kedudukan yang kita peroleh dalam dunia, ataupun kemuliaan yang kita punyai di dalam dunia ini, tetapi hanyalah iman yang melalui pengujian. Tidak peduli kita ini telah melewati penderitaan macam apa, penganiayaan macam apa, rintangan macam apa, kegelapan macam apa, setelah kita melalui pengujian, tetapi masih bisa percaya. Setelah Anda melalui pengujian, masih tidak jatuh. Iman semacam ini yang memuliakan nama Allah. Haleluya. Ketiga, Allah menguji iman kita bukan hanya supaya kita bertumbuh, bukan hanya supaya kita memuaskan hati Allah, juga supaya menyumbat mulut iblis.
Saudara-saudari, iblis tidak mau mengatakan bahwa kita sudah percaya. Iblis tidak mau membiarkan kita berkata bahwa kita telah mendapatkan apa yang kita percayai. Iblis selalu berusaha mempermainkan kita. Iblis selalu berusaha mempersulit kita. Allah menguji iman kita supaya iblis tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ketika ia melihat kita tidak mudah kompromi, dia akan mundur. Sedapat mungkin iblis tidak membiarkan kita hidup dengan damai sejahtera. Sedapat mungkin iblis tidak membiarkan kita mendapatkan berkat Allah. Kalau tidak benar-benar jalan buntu, iblis tidak akan begitu saja melepaskan kita. Supaya menyumbat mulut iblis, Allah harus menguji iman kita. Yang keempat, alasan lain Allah menguji iman kita ialah supaya kita bisa membantu orang lain. Iman yang tidak pernah melalui pengujian tidak bisa membantu orang lain. Saudara-saudari lain bisa mendapatkan bantuan kita karena iman kita telah melalui ujian. Seseorang yang berkata bahwa dirinya sudah percaya, tetapi imannya belum pernah diuji, berarti imannya masih kurang bisa dipercaya. Iman yang benar-benar telah melalui pengujian membuat iblis tidak berdaya. Iblis tidak bisa menjatuhkannya. Iman semacam ini yang bisa membantu semua orang. Oh, saudara-saudari, iman semacam ini Rasul Petrus mengatakan bahwa iman ini lebih berharga daripada emas yang dapat rusak. Bahkan iman yang demikian membuat kita memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya kelak. Haleluya. Kiranya kita boleh belajar tatkala kita mengalami ujian dalam hidup kita. Pengujian itu justru membawa kita bertumbuh. Pengujian itu membawa kita lebih lagi mengenal siapakah Tuhan yang kita percayai. Pengujian itu membuat hati Allah dipuaskan oleh karena kesungguhan iman kita. Bahkan pengujian itu juga, di atas diri kita, iblis tidak ada kedudukan. Iblis dikalahkan. Dan akhirnya, melalui iman kita, kita menjadi berkat untuk semua orang. Kita dapat membantu semua orang yang datang kepada kita. Inilah puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan kita pada hari Yesus menyatakan dirinya kelak, yaitu iman kita yang murni. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkaulah Allah yang mengenal diri kami, melebihi kami mengenal diri kami sendiri. Tuhan, seringkali kami buta terhadap diri kami sendiri. Tatkala ada ujian, ada rintangan yang kami hadapi dalam hidup kami, seringkali kami bersungut-sungut, kami komplain, kami menyalahkan Engkau. Ya Tuhan, kiranya Engkau kembali membelas kasihani kami. Tuhan, bawalah kami melalui pengujian itu. Kami makin bertumbuh di dalam Engkau. Kami makin mengenal Engkau. Bahkan iblis di dalam kami tidak ada kedudukan, sehingga kami menjadi berkat untuk semua orang. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati, kasih karunia-Nya menyertai kita.